apabila adanya sholat itu fardhon adalah sholat fardu, wajaba maka wajib baginya yang pertama yaitu qasdul fi'li, yaitu pertama qasdul fi'li atau berkehendak untuk melakukan ibadah. Wa ta'yin dan ta'yin itu menentukan suatu ibadah atau menjelaskan ibadah apa yang akan engkau lakukan. Wal fardiyatu dan fardiyah atau hukmiyah. Wa in kanat nafilatan, wa in kanat dan apabila adanya sholat itu nafilatan, sholat sunnah muaqqatatan yang ada waktunya. Kalau dibatin seperti sholat sunnah rawatib ya, seperti sholat sunnah rawatib atau rawatib, dan tasabatin atau sholat sunnah yang memiliki sebab, wajib maka wajib baginya yaitu qasdul fi'li. Pertama yaitu qasdul fi'li ya, atau berkehendak untuk melakukan ibadah. Wa ta'yin dan ta'yin itu menjelaskan atau menentukan suatu ibadah. Yang ketiga, wa in kana dan apabila adanya sholat itu nafilatan adalah perkara sunnah mutlakan secara mutlak, wajib maka wajib yaitu qasdul fi'li faqat, hanya itu saja. Maksudnya faqat itu ya itu saja. Ya jadi saya jelaskan di sini Syekh Salim musannif yaitu Syekh Salim bin Sumayyah al-Hadrami rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu bi ulumihi fid dunya wal akhirah mengatakan atau menjelaskan di sini tentang niat. Kenapa kok niat ini kok dicantumkan di sini? Karena banyak seseorang yang beribadah itu meremehkan niat. Padahal niat itu adalah sesuatu rukun dalam setiap ibadah mahdhah. Setiap ibadah mahdhah itu ibadah yang di dalamnya terdapat rukun dan syarat serta perkara-perkara yang membatalkannya. Yaitu yang pertama itu adalah niat. Nah, niat ini loh ada 3 tingkatan. 3 tingkatan ini tingkatan dari tergantung jenis ibadah. Tingkatan pertama ya ada 3 derajat, yaitu yang pertama yaitu sholat fardu. Nah, sholat fardu itu maka wajib bagi seseorang muslim atau seorang mukmin yang mau melaksanakan ibadah sholat fardu. Yang pertama itu wajib adalah qasdul fi'li. Qasdul fi'li itu adalah berkehendak untuk melakukan ibadah itu di dalam hati. Niat itu di dalam hati Pak ya, bukan di lisan. Kalau lisan itu sunnah, mengucapkan melafalkan niat sebelum ibadah dengan lisan itu hukumnya sunnah atau dengan mulut. Yang wajib itu di dalam hati. Yang pertama adalah qasdul fi'li, yaitu berkehendak untuk melakukan suatu ibadah. Di sini dijelaskan berikutnya yaitu al-fi'lu. Yang dimaksud dengan qasdul fi'li yaitu usolli, lafaz usolli, ya kan? Selanjutnya wa ta'yin, dan yang dimaksud dengan ta'yin atau menentukan suatu ibadah itu seperti zuhur, seperti zuhur, al-asr atau asar. Wal fardiyah yang dimaksud dengan fardiyah atau hukmiyah itu fardhan adalah lafaz fardhu. Jadi sholat fardu yang pertama ingat-ingat yang diwajibkan adalah qasdul fi'li pertama, yaitu berkehendak untuk melakukan suatu ibadah seperti lafaz usolli ya. Lafaz usolli itu hukumnya wajib. Yang kedua adalah ta'yin. Ta'yin itu menentukan suatu ibadah yang akan kita lakukan ya. Seperti seumpamanya adalah zuhur. Usolli zuhron itu wajib. Usolli zuhron itu wajib. Atau usolli fardhu zuhri itu juga boleh ya. Minimal usolli zuhron. Atau kalau sholat subuh
usolli subhan, ya, kalau sholat subuh. Tetapi kalau semuanya mau usolli fardhu subhi juga lebih baik lagi, minimal usolli subhan. Yang kemudian yang ketiga yaitu wal fardiyah, adalah fardiyah atau hukmiyah. Hukumnya sholat itu loh apa? Yaitu fardu. Jadi di dalam sholat fardu yang wajib kita lapatkan di dalam hati itu adalah usolli subhan fardhu lillahi ta'ala. Itu yang wajib itu. Usolli fardhu, usolli subhan fardhu sudah cukup, atau usolli fardhu subhi sudah cukup. Jadi ketika sholat itu nggak perlu lengkap usolli fardhu subhi rok'atain mustaqbal berarti ada lillahi ta'ala, itu nggak perlu, cukup usolli fardhu subhi, ya, usolli fardhu subhi sudah cukup. Ini bagi seseorang yang melaksanakan sholat sendirian atau sholat sebagai imam. Tetapi kalau sebagai makmum, saya tambahkan lagi, itu wajib menyebut makmuman. Jadi kalau sholat subuh makmum berarti usolli fardhu subhi makmuman cukup, ya, kata lillahi ta'ala lebih baik. Maka usolli fardhu subhi rok'atain mustaqbal berarti ada makmum lillahi ta'ala, dan itu dilafalkan di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Makmum itu wajib menyebutkan makmuman, tetapi kalau imam tidak wajib. Ibarat semua saya menjadi imam, usolli fardhu subhi rok'atain mustaqbal berarti saya ingat ada lillahi ta'ala nggak menyebut imaman, itu tetap sah. Atau bahkan saya menyebut makmuman saja juga tetap sah. Imam itu tidak wajib melakukan menyebut dia sebagai imam atau sebagai makmum, tetapi sebagai makmum hukumnya wajib menyebutkan niatnya sebagai makmum. Itu. Kemudian wa kana nafilatan, berikutnya adalah sholat sunnah. Wa kana nafilatan, dan apabila melaksanakan sholat sunnah muaqqatatan yang ada waktunya, kalau tiba-tiba seperti sholat sunnah rawatib au dzata sababin, atau sholat sunnah yang memiliki sebab, ya kan, wajib, maka wajib bagi orang itu qasdul fi'li, menentukan suatu apa, berkendak melakukan ibadah, wa ta'yidu, dan menentukan ibadah tersebut, ya. Untuk sholat sunnah yang wajib itu hanya dua. Jadi kalau tadi sholat itu kan tiga, Pak, ya. Yang pertama qasdul fi'li, yang kedua ta'yin, yang ketiga fardhiyah atau hukmiyah. Tetapi kalau sholat sunnah itu hanya dua. Yang pertama, tapi ini khusus untuk sholat sunnah yang memiliki waktu atau yang memiliki sebab. Contoh sholat sunnah yang memiliki waktu, contoh sholat sunnah apa, Pak? Sholat sunnah rawatib, ya. Sholat sunnah rawatib seperti ba'diyatul maghrib, kemudian ba'diyatul isya, qabliyatul subhi, ya kan, atau ba'diyatul zuhri dan qabliyatul asri. Itu yang muakkadah, ya. Sholat sunnah yang muakkadah, sholat sunnah rawatib yang muakkad itu ba'diyatul maghrib, qabliyatul isya, ba'diyatul isya, qabliyatul subhi, ba'diyatul zuhri, dan qabliyatul asri. Itu yang sunnah muakkadah. Yang selain itu seperti sholat apa, Pak? Sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha itu memiliki waktu. Atau sholat sunnah yang memiliki sebab. Contohnya seperti sholat sunnah apa, Pak? Sholat sunnah apa? Sholat sunnah khusuf atau kusuf. Sholat sunnah khusuf itu sholat sunnah ketika gerhana bulan. Kusuf adalah sholat sunnah ketika gerhana matahari. Atau sholat sunnah yang memiliki sebabnya seperti apa lagi, Pak? Sholat sunnah hajar. Sholat sunnah apa lagi? Istikharah. Terus sholat sunnah apa lagi yang memiliki sebab? Sholat sunnah istisqa. Itu wajib menyebutkan qasdul fi'li dan ta'yin. Contoh ketika kita sholat sunnah rawatib qabliyatus subhi, maka yang diwajibkan adalah usolli qabliyatus subhi, ya, di dalam hati. Tapi lebih lengkap, lebih baik diucapkan semuanya itu yang lebih baik. Usolli qabliyatus
subhi ini mustaqbil kiblati lillahi ta'ala, sunnatan lillahi ta'ala. Tetapi tidak perlu, itu tidak masalah, cukup usul di qobliyah subhi, ya kan, di dalam hati, bukan di lisan Pak ya. Di lisan itu hukumnya sunnah, dan perkara sunnah ini tidak bisa mewakili sesuatu hal yang wajib. Ini adalah termasuk rukun sholat. Kemudian berikutnya yaitu waikana, dan apabila sholat itu adalah nafilatan, sholat sunnah mutlakon yang mutlak, wajib, maka wajib bagi orang muslim itu qasdul fi'li faqat, hanya wajib qasdul fi'li faqat. Yang diwajibkan hanyalah qasdul fi'li. Sholat sunnah ini Pak. Jadi sholat sunnah di waktu yang selain yang dilarang itu boleh saja, hukumnya itu sunnah. Jadi setiap saat, setiap waktu kita ini diperbolehkan sholat kecuali pada waktu-waktu tertentu yang dilarang, yaitu pada waktu setelah asar sampai tibanya waktu maghrib, atau waktu setelah matahari tenggelam. Kemudian setelah sholat subuh sampai matahari terbit, ya kan? Kemudian waktu ketika matahari pada posisi istiwa atau di tengah-tengah, itu waktu yang haram dalam melaksanakan sholat kecuali hari Jumat. Gitu Pak ya. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat ketika matahari sudah di tengah-tengah itu tetap sunnah, tetap boleh kalau hari Jumat. Tetapi selain hari Jumat haram melakukan sholat ketika matahari berada pada istiwa atau tepat 90 derajat di atas bumi kita. Itu hukumnya haram melakukan sholat apapun, tidak diperbolehkan, berdosa kita sholat pada waktu itu. Nah, ketika sholat sunnah mutlak, maka yang diwajibkan hanya qasdul fi'li, yaitu hanya melafalkan usolli saja di dalam hati. Contoh, ketika nanti saya mau sholat sunnah setelah mengaji sudah matahari terbit, ya kan? Saya mau sholat sunnah, cukup saja. Allahu Akbar, dalam hati itu mengucapkan usolli aja. Allahu Akbar, dalam hati itu mengucapkan usolli. Itu aja yang wajib. Itu kalau sholat sunnah mutlak, ya, sholat sunnah mutlak. Jadi namanya orang iktikaf berdiam diri di masjid itu kalau tidak bermain-main, tidak ada sesuatu hal yang melawan, itu tetap dapat ibadah walaupun hanya diam diri. Mengaji Al-Quran lebih baik lagi, membahas suatu keilmuan juga lebih baik lagi, mengaji seperti ini juga sangat baik, ya kan? Atau melakukan sholat sunnah mutlak itu boleh, mau berapa rakaat pun boleh, cukup usolli. Kalau sholat sunnah mutlak gitu. Tetapi dilaporkan lebih lengkap, lebih baik usolli sunnah kalau mutlak rokmata ini mustaqbil kiblati sunnatan lillahi ta'ala, itu lebih baik. Atau usolli sunnata rokmata ini mustaqbil kiblati lillahi ta'ala, itu lebih baik. Tetapi itu tidak perlu ngoyok. Kalau kesulitan hati kita ini belum terbiasa mungkin mengucapkan lafaz usolli itu, ya cukup usolli saja ketika sholat sunnah. Tetapi kalau sholat fardu ini yang penting adalah, yang wajib adalah usolli fardhos subhi, ya kan? Kalau sholat zuhur usolli fardhos zuhri, usolli fardhol maghribi, usolli fardhol isya'i, usolli fardhol asri. Itu yang wajib gitu. Dan kalau menjadi makmum ditambah makmuman, ya. Jadi kalau seumpamanya sholat maghrib usolli fardhol maghribi makmuman, itu artinya ketika bersamaan dengan takbiratul ihram. Sholat isya usolli fardhol isya'i makmuman, sholat subuh usolli fardhol subhi makmuman. Itu saja yang wajib, ya kan? Rakaatnya tidak disebutkan, tidak masalah, tetapi disebutkan lebih baik. Lanjut sampai sini, ada yang perlu dipertanyakan Pak? Ya kita lanjut dulu. Faslun inilah suatu pasal tertentu. Inilah suatu pembahasan tertentu syurutu
takbiratul ihram, adapun beberapa syarat takbiratul ihram itu sitatun ada 6, yang itu sitatul asyara ada 16. Yang pertama antaqo'a apabila ia berada halakal qiyam di dalam posisi berdiri fil fardhi di dalam salat fardu. Wa antakuna bil arabiyyati apabila ia diucapkan dengan bahasa Arab. Wa antakuna dan apabila ia bilafzil jalalah dengan lafaz jalalah, wa bilafzi akbar dan lafaz akbar, wa tartibu dan tertib bainal lafzaini di antara dua lafaz. Wa la yamuda dan apabila ia tidak memanjakan hamzah jalalah hamzah jalalah, wa adamu madid dan tidak adanya mad, wa adamu maddi ba'in dan tidak adanya madnya ba akbar lafaz akbar. Wa alla yusaddid dan apabila ia tidak mentasydid al-ba'a ba'nya akbar. Wa alla yazid dan apabila ia tidak menambahi wawu sakinatan yang sukun atau mati au mutaharikatan atau yang berharokat bainal kalimat ini di antara dua kalimat. Wa alla yazid dan apabila ia tidak menambahkan wawu qabla jalalah sebelum lafaz jalalah. Wa alla yaqif dan apabila ia tidak waqaf bainal kalimat takbir di antara dua kalimat takbir. Waqafatan dengan waqaf qawilatan yang panjang, wala qasiratan dan tidak juga waqaf yang pendek. Wa yasmi'a dan apabila ia mendengarkan nafsahu dirinya sendiri jami'a hurufiha semua hurufnya. Wa dukhulul waqti dan masuknya waktu sholat fil muaqqati di dalam sholat yang ada waktunya. Wa iqaiha halal istiqbal, wa iqaiha dan melaksanakannya halal istiqbal dalam posisi menghadap kiblat. Wa la yaqila dan tidak merusak biharfin suatu huruf min hurufiha dari hurufnya. Wa ta'khiru takbiratul ma'mumi dan mengakhirnya takbirnya makmum an takbiratul imam dari takbirnya imam. Ya, saya jelaskan. Berikutnya Kiai Musannif ya, Syekh Shalih Al-Hadrami rahimahullah taala wa nafa'allahu bi ulumihi fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Menjelaskan beberapa syarat sahnya takbiratul ihram. Loh, kenapa kok takbiratul ihram mau disampaikan di sini? Karena takbiratul ihram lagi-lagi termasuk rukun sholat. Dan apabila takbiratul ihram ini tidak dilaksanakan, tidak dilakukan dengan sempurna, maka sholatnya tidak sah. Di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Hadrami Kiai Musannif syarat-syarat takbiratul ihram. Takbir sama dengan di takbiratul ihram pakai. Takbiratul ihram itu adalah takbir pertama saat melaksanakan sholat. Iku sing wajib mungkuwi tok. Nek arep rukuk enggak baca takbir tidak apa-apa. Kenapa? Takbir ketika rukuk, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, ketika sujud, ketika berdiri lagi itu semuanya sunnah. Sing wajib itu mung siji takbir, takbiratul ihram. Iku sing wajib, yaitu pertama kali melaksanakan sholat. Nah, takbiratul ihram ini perlu diperhatikan Pak Bu. Syarat-syaratnya ada 16. Yang pertama, syarat-syaratnya ada 16. Yang pertama, takbiratul ihram ini yaitu halatal qiyami fil fardhi, berada pada posisi berdiri saat sholat fardu. Jadi tidak boleh takbiratul ihram ini pada posisi tidak berdiri, harus pada posisi berdiri ketika sholat fardu. Artinya selain sholat fardu boleh takbiratul ihram dalam posisi duduk. Kenapa? Karena sholat sunnah itu tidak wajib berdiri. Yang wajib berdiri itu hanya sholat fardu, tetapi lebih baik ya tetap berdiri walaupun sholat sunnah gitu ya. Walaupun sholat sunnah. Nah, kalau sholat fardu itu kalau mau berdiri
Yang kedua, wa antakuna bil arabiyyah. Takbiratul ihram itu wajib diucapkan dengan bahasa Al-Qur'an atau bahasa Arab. Jadi tidak boleh takbiratul ihram Allah Maha Besar, tidak boleh ya. Harus Allahu Akbar, tidak boleh selain bahasa Arab. Jadi kalau ada aliran-aliran yang nyeleneh sholat boleh memakai bahasanya sendiri. Gusti Allah mau gede, gendeng itu saliran wis nyimpang. Jadi takbiratul ihram itu wajib menggunakan bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, yaitu Allahu Akbar. Kemudian syarat yang ketiga, wa antakuna bilafzi jalalah. Takbiratul ihram ini wajib menggunakan lafaz jalalah wa bilafzi akbar dan lafaz akbar. Lafaz jalalah itu lafaz penghubung. Iya, lafaz Allah itu yang disebut dengan lafaz jalalah. Allah itu adalah jalalah. Tidak boleh walaupun menyebutkan yang kita maksud itu Allah, tetapi selain menggunakan lafaz Allah tidak boleh. Contohnya apa? Robbi akbar, tidak boleh. Ilahi akbar atau Rabbuna akbar, ilahuna akbar, tidak boleh. Walaupun katanya Tuhan, ya Rabbuna, Rabbi, Tuhanku ya Allah, tidak boleh. Harus menggunakan lafaz Allah, selain Allah tidak sah ya. Tidak boleh menggunakan ilahi akbar, ya kan? Rabbuna akbar, itu pada takbiratul ihram wajib menggunakan lafaz Allahu Akbar. Selain itu tidak sah ya, sholatnya batal ya kan. Wa tartibu, dan tartib atau berurut-urut bainal lafzaini, di antara kedua lafaz ini. Syarat yang berikutnya harus tartib, yaitu berurutan, yaitu harus Allahu Akbar, tidak boleh akbarullah, tidak boleh mendahulukan akbar, tidak boleh akbarullah, tidak boleh, harus Allahu Akbar, harus aktif, harus Allahu kemudian akbar ya, tidak boleh akbar dulu baru Allah. Nah, syarat yang berikutnya adalah wa alla yamuddah hamdatal jalalah, ya kan, tidak memanjangkan hamdahnya lafaz jalalah. Jadi hamdahnya lafaz jalalah itu terpundi, Pak. Hamdahnya lafaz jalalah itu terpundi di awal pertama kali. Itu tidak boleh dipanjangkan, harus langsung Allah, Allah ya Pak ya. Harus Allah, tidak boleh Allahu Akbar itu. Kalau sudah seperti itu maka hukumnya batal, tidak sah sholatnya. Tidak boleh Allah, hanya tidak boleh dipanjangkan. Wa alla yamuddah hamdatal jalalah, tidak boleh memanjangkan hamdahnya jalalah. Hamdahnya jalalah itu hamdah wasol. Kalau di dalam ilmu nahwu, hamdah wasol itu tidak boleh dipanjangkan, harus Allah, Allahu Akbar ya. Gak boleh Allah, tidak boleh. Hukumnya tidak sah kalau seperti itu. Harus Allah, Allah ya, Allahu Akbar, seperti itu. Syarat yang berikutnya yaitu wa adamu maddi ba'i akbar, ya kan, dan tidak ada mad baknya akbar. Baknya akbar tidak boleh dipanjangkan. Jadi tidak boleh Allahu Akbar, tidak boleh, tidak sah dalam takbiratul ihram. Harus pendek, tidak ada mad, dan tidak boleh Allahu Akbar, tidak boleh dipanjangkan. Satu-satunya yang panjang dalam lafaz Allahu Akbar hanya lam jalalah. Lamnya lafaz Allahu, hanya itu. Yang panjang itu hanya lamnya lafaz Allah. Selain itu pendek semua. Satu-satunya yang panjang hanya Allah itu kan. Satu-satunya yang panjang. Selain itu
tidak boleh. Ba-nya tidak boleh panjang. Jadi harus Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Akbar ya, tidak boleh akbar, tidak boleh. Harus langsung roh mati. Syarat yang berikutnya yaitu wa alla yusaddidal ba, dan tidak boleh mentasydid ba-nya akbar. Ini biasanya lisannya wong Jawa itu, lisannya wong Jawa itu ya memang kalau dia itu memang susah. Makanya orang-orang Jawa yang dahulu itu baca Qurannya susah ya, karena memang lisan Jawanya sudah tergantung Jepang, ya sudah tergantung Jawa Jepang. Ya makanya salah satu hal dulu Ustaz saya mengajarkan saya ya salah satunya adalah siwak. Siwak ini manfaatnya ini untuk memudahkan lisan kita dalam membaca Al-Quran. Ini salah satunya adalah melancarkan lisan kita dalam mengucapkan bahasa-bahasa Al-Quran. Ini siwak, salah satu fadilahnya, keutamaan siwak. Satu sebagai ibadah ya, yang kedua lisan kita itu bisa jadi mudah. Alhamdulillah saya diingatkan lagi ketika saya pengajian di tempatnya Guru Anwar. Ada Habib dari mana itu, dari Hadrami, dari Yemen ya kan, dari Yemen. Setiap diterjemahkan dia silakan, diterjemahkan silakan. Kemudian dia menjelaskan bahwa ini benar-benar memiliki suatu fadilah yang sangat agung sekali. Dan memang benar seperti apa yang pernah saya pelajari dahulu pada saat masih mengaji. Fadilahnya sangat utama. Sunnahnya, fadilahnya, manfaatnya sangat utama. Yang biasanya yang mau lisan Jawa itu angel. Ucap Allahu Akbar itu Allahu Akbar, tidak boleh. Jadi tidak boleh mengucapkan Allahu Akbar, tidak boleh. Harus akbar ya, harus jelas itu. Allahu Akbar tidak boleh ya, tidak mentasydid ba. Berikutnya syarat berikutnya wa alla yazida, dan apabila ia tidak menambahkan waktu saking yang sukun atau yang mati, mutaharrikatan atau wawu yang berharokat. Syarat yang berikutnya diingatkan lagi oleh Syekh Al-Hadrami ya, tidak boleh menambah wawu sukun atau wawu berharokat di antara dua kalimat itu, di antara dua lafaz itu, yaitu di antara lafaz Allah dan akbar, tidak boleh. Yang dimaksud dengan wawu sukun itu adalah tidak boleh memanjangkan huruf h-nya la jalalah. Jadi tidak boleh Allahu Akbar, tidak boleh Allahu Akbar, tidak boleh. Satu-satunya yang panjang hanya la jalalah. Atau menambah wawu yang berharokat, tidak boleh Allahu Akbar, tidak boleh. Cukup Allahu dan Akbar ya. Syarat yang berikutnya yaitu wa alla yakifan, dan apabila ia tidak mewakafkan atau tidak berhenti baina kalimat takbir, di antara dua kalimat takbir atau di antara dua kalimat lafaz takbir, tidak boleh berhenti. Maksudnya tidak boleh berhenti itu harus dibaca dalam satu wakaf lafaz takbir. Tidak boleh dua wakaf, tidak boleh berhenti di antara dua kalimat takbir itu. Jadi tidak boleh Allah Akbar, tidak boleh. Atau Allahu Akbar. Yang dimaksudkan satu wakaf ini Pak, harus satu nafas dalam membaca Allahu Akbar. Tidak boleh tarik nafas di tengah-tengah antara Allahu dan Akbar.
Kemudian berikutnya ya, wa yasmi'a, dan apabila ia mendengarkan nafsahu, dirinya sendiri, jami'a hurufiha, semua huruf-huruf. Syarat yang berikutnya adalah minimal setidaknya diri kita sendiri itu mendengar setiap huruf yang kita lafazkan dalam Allahu Akbar, dalam takbiratul ihram. Telinga kita itu harus mendengar. Jadi tidak boleh terlalu sir dan tidak boleh terlalu, kecuali kalau dalam jadi imam ya. Jadi imam disunahkan jalan, disunahkan keras. Kalau sholat fardu tidak boleh terlalu sir. Minimal itu telinga kita dengar Allahu Akbar setiap huruf-hurufnya. Itu syarat berikutnya. Kemudian syarat yang berikutnya yaitu wajibul waktu, maksudnya waktu fil muhaqqati, di dalam sholat yang ada waktunya. Jadi syarat sahnya sholat salah satunya yaitu rukun sholat yaitu satu takbiratul ihram. Maka dari itu takbiratul ihram itu tidak boleh dilakukan sebelum masuknya waktu sholat. Itu di dalam sholat fardu. Belum masuk waktu sholat, ya kan? Belum masuk waktu sholat kok sudah sholat, sudah takbiratul ihram, walaupun kurang 1 detik sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Atau sholat sunnah yang ada waktunya. Contoh seperti sholat sunnah duha. Belum waktu duha kok sudah takbiratul ihram berniat untuk sholat duha, maka hukumnya tidak sah. Jadi maka dari itu sebenarnya azan itu terlalu terburu-buru itu tidak baik. Lebih baik sesudah waktu sholat tunggu ya 5 menit lah. Ketika itu azan. Jadi ketika seseorang yang mau sholat fardi, ya sholat fardu sendiri atau sholat munfarid di rumah, ketika mendengarkan azan dia sholat sah. Kalau sholat sudah sebelum waktunya, dikhawatirkan ini jadi patokan sholat oleh orang-orang desa dan mereka sholat di rumah tidak sah. Ya kita di sini ya, walaupun kurang 2 menit ya tentu saja tetap sah ya. Kalau cuma kurang 2 menit, tetapi itu kurang afdal. Lebih baik setelah masuk waktu ya 5 menit lah setelah waktu baru aja. Ini sholat tidak akan habis sholat, tidak akan. Kalau sholat paling lama-lamanya apa ada 15 menit? Enggak ada ya. Enggak ada sebenarnya sholat itu 15 menit. Gitu. Jadi ya jangan terlalu terburu-buru. Namanya ada sudah gitu. Lebih baik tunggu 5 menit dulu gitu. Ya setidaknya sudah masuk waktu sholat. Jangan mendahului waktu sholat. Karena itu juga sebenarnya ya tidak boleh kalau aturan guru-guru saya, ulama guru saya tidak boleh ada sebelum masuk waktu sholat. Malah di Lampung sana itu saya pernah di pesantren di Lampung juga sholatnya itu kalau sholat asar itu malah jam 5. Sholat asarnya itu azannya jam 5. Yang lainnya azannya itu jam setengah 4 ya kan. Nah pada pesantren saya dulu azannya jam 5 gitu. Kenapa? Karena di situ ada ikhtilaf antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, ya kan? Nah, kalau menurut kiai saya, ulama kiai saya itu lebih baik ya mengikuti Imam Hanafi malah sakabe. Kenapa? Waktunya Imam Hanafi dalam Imam Syafi'i sudah masuk, tapi waktunya Imam Syafi'i dalam Imam Hanafi belum masuk. Kenapa? Kalau Imam Syafi'i itu 1 penompak waktu, kalau Imam Hanafi 2 penompak dalam waktu asar, gitu. Dan juga pada saat itu orang sana itu kerjanya di sawah, biasanya jam pulangnya itu baru pulang dari rumah itu biasanya jam 5 kurang seperempat baru pulang. Jadi biar bisa pada jamaah semua. Boleh saja. Baik saja. Yang utama itu bukan sholat di awal waktu Pak, tapi sholat tepat waktu itu hukumnya wajib. Karena kita nggak boleh sholat duhur kok di waktu sholat asar, tidak boleh. Ya. Sholat duhur ya bukan duhur, tetapi yang sunnah muakkad itu adalah sholat jamaah, itu yang sunnah muakkad. Sebenarnya fardu kifayah sebenarnya. Hanya saja ulama kita Indonesia karena melihat suatu kondisi negara kita ini yang dikuasai yang bukan negara Islam, ya maka ulama-ulama kita Indonesia menghukumnya sunnah muakkad saja. Karena repot sekali kalau dihukumi kalau merupakan fardu kifayah, ya. Repot
sekali. Apalagi perusahaan, lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama aja banyak yang nggak peduli sama waktu sholat. Apalagi perusahaan, urusan seperti beda-beda. Ya anak buah yang karyawan-karyawannya nggak akan bisa. Jadi ulama kita memberikan fatwa sholat jamaah itu adalah sunnah muakkad. Hukum sebenarnya Imam Syafi'i itu adalah fardu kifayah. Kalau Imam Maliki fardu ain, bagi laki-laki hukumnya wajib Imam Maliki. Itu kalau Imam Maliki ya. Itu bagi laki-laki. Kemudian syarat takbiratul ihram berikutnya yaitu wa'iqaiha, dan letak takbiratul ihram itu halul istiqbal, dalam posisi menghadap kiblat. Ya, sudah tepat menghadap kiblat. Syarat berikutnya yaitu wa alla yaqilla bi harfin min hurufiha, tidak boleh merusak huruf-huruf takbiratul ihram. Contohnya apa Pak? Hamzah takbiratul ihram diganti kalian ain, tidak boleh. Hati-hati Pak. Jadi tidak boleh Allah, tidak boleh Allahu Akbar, tidak boleh. Hamzah dan ain itu beda kan? Jadi jangan diganti. Jadi cukup Allah, Allahu Akbar ya. Tidak boleh merusak huruf, tidak boleh Allah ya. Nanti sudah diganti ain atau kaf diganti dengan qaf. Contohnya Allahu Akbar, tidak boleh, harus kaf. Allahu Akbar, kakiku kakak kali kakna minamu kenimaki kamu kakang kali kali. Kalau belajar maksud seperti itu Pak, itu kaf tidak boleh, qaf tidak boleh, qaf. Allahu Akbar tidak boleh seperti itu Pak, harus kaf. Tidak boleh merusak huruf-huruf takbiratul ihram. Kenapa? Karena ini rukun sholat. Syarat yang berikutnya syarat berikutnya yaitu wa ta'khir takbiratul ma'mum, mengakhirnya takbirnya makmum takbiratul imam dari takbirnya imam. Takbirnya makmum harus diakhirkan ya. Tidak boleh takbir makmum itu mendahului imam. Jadi harus imam dahului yang takbir. Apakah nunggu sampai imamnya selesai? Tidak perlu, asalkan sudah satu tumakninah ya. Ketika kalau imamnya panjang Allahu Akbar, begitu sudah selesai Allahu adalah takbir, boleh-boleh saja. Yang penting jangan sampai mendahului imam ya. Atau setelah imamnya takbir baru takbir juga tetap sah ya, tetap sah. Berapa lebih panjangnya? Walaupun 1 jam, lam jalalah itu tetap hukumnya 2 rakaat. Ya. Walaupun ada imam itu memanjangkan takbirnya lam jalalah itu dipanjangkan sampai 15 menit seumpama, tapi ya tidak mungkin Pak ya, tidak mungkin. Itu hukumnya tetap 2 rakaat. Kenapa? Karena itu satu-satunya mat yang ada di dalam lafaz Allahu Akbar seperti itu. Sudah sampai di sini Pak? Ada yang perlu dipertanyakan sebelum kita tutup? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada suatu pertanyaan, bagaimana hukum seseorang yang ada memanjangkan baknya Allahu Akbar, akhirnya sah atau tidak? Jadi perlu diketahui Pak ya, apa yang saya sampaikan di sini ini wajib dilakukan di dalam sholat. Apabila ini tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat sunnah
itu hukumnya bukan wajib, sunnah. Adzan itu hukumnya sunnah. Gitu. Jadi ketika adzannya sama kok ya wallahu a'lam bishawab. Jadi sebenarnya ya, jadi penting sunnah aja. Jadi kalau sunnah orang adzan orang pokok saja. Gak dosa. Ya. Iya. Ya soal perkara sah apa tidak ada disuruh saling nafsi penting ada ya mudah-mudahan yang sah diganjar kalau Gusti Allah perkara sunnah. Azan itu nggak wajib kan, azan itu hukumnya sunnah. Perkara sah apa tidak ya wallahu a'lam bishawab, tapi itu tetap salah sebenarnya salah. Tetapi nggak apa-apa, nggak dosa. Kenapa? Karena itu tidak wajib, gitu. Tidak wajib dan itu bukan Al-Quran. Jadi yang wajib tepat makhraj, wajib tepat tajwid panjang pendeknya itu hanya Al-Quran. Selain Al-Quran orang apa Pak apa dipanjang-panjangnya kayak sholawatan kan orang apa ada sholawatan. Kenapa? Karena itu bukan Al-Quran. Jadi kalau ada orang-orang sholawatan kok dipanjang-panjangi dibuat sesuatu hal yang seolah-olah merusak makhraj, orang apa ada sholawatan. Tetap ibadah sholawat itu suatu keutamaan sholawat. Kecuali Al-Quran tidak diperbolehkan, tidak boleh melantunkan Al-Quran tetapi kok merusak tajwid, merusak makhraj, hukumnya haram berdosa. Gitu Pak. Soal sama Quran ya wis wallahu a'lam. Lantas kemudian imam ini kok sholat ketika angkat tangan melebihi tiga gerakan. Perlu diketahui Pak bahwa mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Si wajib itu melafalkan Allahu Akbar, tetapi mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Ngangkat tangan itu hukumnya sunnah. Orang angkat tangan kalau apa? Sing penting ucap Allahu Akbar. Yang wajib itu melafalkan Allahu Akbar. Mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Lah kalau melebihi 3 gerakan bagaimana? Ya wallahu a'lam, ya wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya tetap sah. Tetapi itu perkara sunnah gitu. Ibaratnya dia tidak melakukan gerakan itu pun tidak masalah. Contohnya mau sholat